Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khorijal, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan alat asesmen. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Nur Husniatul Mubarok, yang kedua Khairul Rijal, yang ketiga Muhammad Afan As-Sidki, yang keempat adalah Monica Oktaviani. A. Pengertian Authentic Assessment. Asesmen autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah, yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Dengan kata lain, asesmen autentik memonitor dan mengukur kemampuan siswa dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata. Dalam suatu proses pembelajaran, penilaian autentik mengukur, memonitor, dan menilai semua aspek hasil belajar dalam kurung yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor, baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran maupun berupa perubahan dan perkembangan aktivitas dan perolehan belajar selama proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. O'Malley dan Pierre menggunakan istilah asesmen autentik untuk mendeskripsikan format asesmen yang mencerminkan proses pembelajaran siswa, pencapaian, motivasi, dan sikap-sikap dalam aktivitas di dalam kelas yang relevan dengan tujuan instruksional. B. Jenis-jenis asesmen autentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian autentik sedapat mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja. Yang pertama, daftar cek atau checklist digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dalam indikator atau sub-indikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. Yang kedua adalah catatan anekdot atau narasi, anekdotal atau narrative record. Digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik selama melakukan tindakan. Yang ketiga, skala penilaian atau rating scale biasanya digunakan dengan menggunakan skala numerik berikut predikatnya. Misalnya 5 sama dengan baik sekali, angka 4 baik, angka 3 cukup, angka 2 kurang, dan angka 1 kurang sekali. Nah, yang keempat, memori atau ingatan dalam kurung memory approach digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu tanpa membuat catatan. Contoh penilaian kinerja dalam bahasa Indonesia bisa dilakukan dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan presentasi di depan kelas tentang teks eksposisi. Guru bisa menentukan daftar poin-poin atau checklist yang harus dipenuhi siswa dalam melakukan presentasi. Berdasarkan poin-poin yang telah ditetapkan, guru bisa melakukan penilaian pada hasil kerja siswanya. Yang kedua, penilaian proyek. Project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Ada 3 hal yang memerlukan perhatian khusus dari guru, yaitu yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengelola dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan.
Yang kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan yang ketiga, originalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Contoh penilaian proyek dalam bahasa Indonesia bisa dengan memberikan siswa tugas yang kemudian dikumpulkan pada kurun waktu tertentu. Tugas itu bisa berupa melakukan penelitian yang kemudian ditulis dalam sebuah laporan. Dan yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. Yang kedua, guru atau guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Yang ketiga, peserta didik, baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru, menyusun portofolio pembelajaran. Yang keempat, guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulan. Yang kelima, guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Yang keenam, jika memungkinkan, guru beserta peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. Dan yang ketujuh, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. Contoh penilaian portofolio dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan meminta siswa mengidentifikasi struktur cerpen, kemudian melakukan analisis pada gaya bahasa, dan selanjutnya menyusun sinopsis cerpen. Penilaian tertulis. Tes tertulis terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri atas pilihan ganda, pilihan benar salah, ya tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek dan uraian. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sedapat mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Contoh penilaian tertulis dalam bahasa Indonesia bisa dilaksanakan dengan memberikan soal tentang teks deskripsi. Soal itu bisa merupakan melengkapi sebuah teks deskripsi yang rumpang. C. Penerapan Authentic Assessment dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 1. Perencanaan penilaian autentik. Tenaga pendidik atau guru yang profesional sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas harus menyusun perencanaan pembelajaran. Karena proses belajar mengajar yang diawali dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan pembelajaran yang baik pula. Begitupun sebaliknya, apabila tanpa persiapan yang baik sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, maka akan sulit dilakukan dengan baik dalam kegiatan pembelajarannya. Begitupun juga dalam melaksanakan penelitian autentik. Guru harus melaksanakan perencanaan dengan membuat persiapan pertama, menentukan rencana penilaian. Sebelum melakukan penilaian, guru harus menentukan rencana penilaian hasil belajar berbentuk kisi-kisi, yaitu yang berkaitan antara kemampuan yang menjadi sasaran pembelajaran dan materi sajian yang dipelajari untuk mencapai kompetensi, serta teknik penilaian yang digunakan dalam menilai kepribadian penguasaan materi. Kedua, yaitu membuat instrumen penilaian. Setiap penilaian dalam teknik apapun harus menentukan dan membuat instrumen penilaian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan instrumen adalah sebagai berikut. 1. Substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai. 2. Konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Dan yang ketiga, yaitu penggunaan bahasa harus yang baik dan benar serta komunikatif sesuai tingkat perkembangan peserta didik. 2. Pelaksanaan penilaian otentik. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran dimulai dengan mengamati peserta didik dan diakhiri dengan tes atau non-tes.
Pengamatan dilakukan dengan cara menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian otentik. 1. Penentuan standar. Penentuan standar di sini untuk pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Standar dalam pernyataan tentang apa yang akan dinilai atau akan dicapai oleh peserta didik. 2. Penentuan tugas-tugas. Bagian keterlibatan dalam penilaian otentik, karena melalui tugaslah kinerja peserta didik dinilai, sehingga tugas menjadi bagian yang penting. 3. Pembuatan rubrik merupakan seperangkat kriteria untuk memberikan nilai tugas kinerja yang dilakukan oleh peserta didik. Rubrik juga menjadi penilaian yang objektif. Lebih jelasnya, rubrik dibuat dalam bentuk skala nilai, scoring scales. 3. Pelaporan penilaian otentik. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk A. Nilai dan atau deskripsi pencapaian kompetensi untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan, termasuk penilaian hasil pembelajaran. B. Deskripsi sikap untuk hasil kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Pendekatan penilaian yang digunakan pada penilaian otentik adalah penilaian acuan kriteria (PAK) atau penilaian acuan patokan (PAP). PAK atau PAP merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidik dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar (KD) yang akan dicapai, sarana dan prasarana, karakteristik peserta didik. KKM dicantumkan pada buku penilaian guru dan peserta didik yang belum mencapai KKM, diberikan kesempatan untuk mengikuti program remedial. Laporan penilaian oleh guru disampaikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lainnya seperti wali kelas, guru bimbingan dan konseling, dan orang tua atau wali peserta didik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton.